Jadi kita akan masuk ke topik kita yang pertama, yaitu himpunan. Ada beberapa hal yang mau saya obrolin, tapi kayaknya waktu nggak akan cukup. Jadi saya akan berikan, ini slide sudah saya up juga. Dan juga ada beberapa video sih. Saya perlu kasih lihat lagi kepada teman-teman sebentar ya. Ada beberapa video di Classroom, itu juga sudah saya siapkan. Teman-teman bisa, bentar. Bisa menontonnya. Nah ini nih. Teman bisa lihat ya. Ini semua cerita tentang yang saya mau diskusikan hari ini. Ya, teman-teman bisa nonton videonya dari Trevor. Tutor Trevor ya, bahasa Inggris nggak apa-apa ya, belajar ya. Kalau misalnya bingung, kalau bingung nggak ngerti, baru bisa hari Kamis kita ketemuan WA atau nggak kalau perlu lewat Zoom, kita diskusi lebih lanjut ya. Karena ini online, jadi harus lebih banyak teman-teman, lebih banyak menggali sendiri ya. Teman-teman lebih banyak belajar sendiri. Makanya nanti saya sediakan hari Kamis jam 1 itu buat diskusi. Atau nanya misalnya ada yang nggak jelas, misalnya, Pak hasil kali Cartesius itu apa Pak? Atau nggak Pak, operasi himpunan itu apa aja ya Pak? Ini apa sih maksudnya Pak? Kayak gitu-gitu kita bisa diskusi ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman siap ya dengan cara belajar seperti itu. Online, daring kalau disebut dalam jaringan. Ya, oke, good. Good, oke. Kita lanjutkan. Ya, ini keluarga saya. Ya, The Bunyamins. Kita lanjutkan aja dengan buku teks. Ini textbooknya kita pakai yang sebelah kiri, teman-teman. Sana app. Nah, ini buat bang soal saya aja. Ya, ini bagus-bagus soalnya. Melengkapi. Di sini ada soal, di sini juga ada soal, ya. Nanti yang ini saya belum bagikan. Atau nggak teman-teman bisa googling, cari sendiri juga bisa ya, yang edisi terbaru nih, edisi 8. Oke, discrete. Mendengar kata discrete, maka teman-teman akan melihat bahwa discrete ini adalah artinya berbeda. Discrete itu artinya berbeda. Contoh yang discrete berbeda artinya apa? Artinya misalnya contoh discrete itu sesuatu yang bisa kita pisahkan, kita bedakan. Contoh misalnya objek yang discrete itu misalnya ada jeruk, ada jeruk 1, jeruk 2, jeruk yang ketiga, misalnya teman-teman beli jeruk 1 kilogram, 1 kilo ya di pasar, maka objek yang discrete dalam hal ini jeruk itu adalah discrete karena dia terpisah, ya, distinct itu berbeda atau unconnected, ya, discrete. Jadi kita akan membahas mengenai hal-hal yang discrete di sini. Angka-angkanya itu discrete. Angka-angkanya itu discrete. Jadi beda sama aljabar linear ya atau statistik yang ada bukan discrete-nya. Kayak misalnya berat badan. Itu kan bukan discrete. Misalnya berat badan. Teman-teman berat badan misalnya 55,6. Itu kan bukan discrete karena ada berkoma, jadi nggak bisa dipisahkan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman akan lihat. Kalau teman-teman bingung nanti bisa googling apa bedanya discrete dengan lawannya. Lawannya itu continuous. Ya, saya rasa teman-teman yang belajar statistik sih udah tahu ya bedanya discrete sama yang bukan discrete. Oke, kita lanjutkan. Problem yang akan kita hadapi dalam matematika discrete ini bervariasi. Ini salah satu contohnya. Misalnya teman-teman pengen menghitung
berapa banyak cara untuk memilih password yang valid dalam sebuah komputer sistem. Ya. Kalau teman-teman punya pengetahuan matematika diskrit, teman-teman bisa kira-kira memprediksi lah. Oh, untuk ngejebol password, cuman cobain 1000 kali langsung jebol, wah berarti kan kurang bagus. Jadi dengan matematika diskrit, teman-teman bisa memprediksikan, wah ini kalau dihitung, mau dicobain satu-satu ini nggak bakal bisa, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali nggak akan bisa jebol ini passwordnya. Nah itu berarti kita menggunakan matematika diskrit untuk mengamankan password. Itu salah satu contoh. Ya. Kemudian ada juga peluang. Ini sebetulnya dibahas di statistika, mata kuliah statistik, tapi dia termasuk diskrit karena ada distribusi diskrit seperti binomial, Poisson, yang teman-teman masih ingat ya, kuliah statistika. Ada apa lagi? Geometri dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan membahas masalah jaringan komputer. Ada matematika diskritnya di sini. Yaitu ketika kita pengen dari sekian ribu, sekian juta komputer, apakah ada link, apakah ada jalur dari satu komputer ini ke komputer yang lain. Itu memang ada algoritma mencari jalurnya, itu matematika diskrit. Ketika kita mau mengidentifikasi, mengenali ini email spam atau bukan, sebetulnya ada matematika diskrit. Sebetulnya ini lebih tepat ke pembelajaran mesin sih. Ya, ada matematika diskrit dan algoritma machine learning. Bagaimana mengenkripsi? Ini juga ada matematika diskritnya juga. Supaya pesan yang kita kirim itu tidak bisa dijebol oleh orang yang pengen mengintip isi pesan kita di tengah jalan. Kemudian dalam sebuah sistem transportasi, misalnya subway, MRT kan ada petanya tuh. Teman-teman mudah-mudahan pernah menikmati MRT. Maka di situ ada petanya, peta subway. Maka di situ teman-teman ada jalur-jalurnya. Dan di matematika diskrit kita belajar bagaimana mencari jalur terpendek antara misalnya dua stasiun subway. Ya, matematika diskrit itu. Atau enggak, teman-teman bisa mengurutkan bilangan. Algoritma pengurutan di sini. Dan ketika teman-teman pengen hitung gimana berapa langkah sih, berapa banyak langkah, efisien nggak sih? Ini algoritma pengurutannya. Itu kita pakai matematika diskrit. Berapa langkah sih dalam melakukan pengurutan? Matematika diskrit dan seterusnya teman-teman ya. Jadi banyak sekali kegunaan matematika diskrit ini. Kita akan mulai dengan satu topik, yaitu yang namanya himpunan. Himpunan saya yakin teman-teman udah tahu, kumpulan dari objek yang berbeda dan tak harus berurutan. Biasanya himpunan notasinya diberikan lambang A, huruf besar, ini himpunan A. Atau kalau teman-teman mau lebih jelas, misalnya himpunan A berarti angkatan misalnya. Angkatan babe gue. Nah, itu juga bisa. Jadi nama himpunan nggak cuma A besar, tapi bisa juga jadi nama kayak nama variabel biar bisa lebih jelas gitu ya. Kalau cuma kita kasih nama A, apaan A? Ya, cuman memang standar supaya efisien penulisan kita pakai satu huruf besar. Tapi kenyataannya di lapangan kan kita pakai nama yang lebih deskriptif ya. Misalnya ada himpunan namanya J, kurang jelas kan. Tapi kalau kita sebut nama himpunannya
jomblo. Lebih jelas ya daripada himpunan J. Kayak seperti itu. Tapi untuk keperluan efisiensi, kita pakai saja satu huruf kapital. Ya, ada beberapa notasi ya teman-teman. Ya, himpunan itu isinya ada anggota atau elemen. Contohnya di sini X anggota dari A. Kita sebut ada gambar kayak huruf E kayak begini. Berarti ini X anggota himpunan dari A. Kalau bukan berarti X bukan anggota dari A. Ya, kayak gitu ya. Bukan, ini negasi nih. Not. Masih ingat ya? Oke. Kemudian himpunan, dua himpunan disebut sama jika dan hanya jika kedua himpunan itu anggotanya sama persis. Ini notasinya secara formal. A sama dengan B jika untuk setiap X itu anggota A, jika dan hanya jika X juga anggota B ya. Jadi di sini ada jika dan hanya jika. Teman-teman tahu ya notasi jika dan hanya jika ya? Oke. Kalau kurang tahu bisa baca lagi catatan tentang logika informatika atau matematika informatika ya, atau bisa nanya juga ke saya sekarang juga boleh ya. Oke. Ini contohnya nih yang sama, A sama B sama. Ini juga A sama B sama, tidak sama. Ini A sama B sama, ya. Oke. Suatu himpunan 1, 2, 3, 3, 1, 2. Apakah anggota himpunan dari A, B, dan C? Ya, anggota himpunannya 1, 2, dan 3. Oke. Apakah himpunan ini sama dengan himpunan ini? Nggak sama ya. Yang satu mah himpunan, isinya 0, yang satu lagi ini bukan himpunan. Ya. Oke. Ada berapa banyak anggota dari himpunan ini? Ada 2 ya. Ada 2. 1 dan himpunan 1. Ya, ada 2. Yang satu mah angka, yang satu lagi himpunan. Oke. Kemudian untuk setiap bilangan bulat yang bukan negatif, UN itu sama dengan himpunan N, minus N. Ya. Carilah U1. Berarti U1 itu adalah ketika N-nya sama dengan 1. Jadi U1 itu isinya adalah 1, min 1. U2 itu isinya 2, minus 2. U0 isinya 0. 0 sama minus 0 tidak ada ya, sama aja itu ya, 0 sama minus 0. Itu 0. Oke. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Ya, nggak ada yang kesulitan mudah-mudahan. Ini semua memang ringan, gampang. Ya. Ini ada beberapa notasi atau cara menuliskan himpunan. Ada yang kayak begini, 1, minus 2, ada yang kayak begini. A sama B ini sebetulnya sama. Ada yang C, ini kayak begini. X, himpunan X. Dengan X adalah bilangan. X itu adalah bilangan bulat, Z. Dan X kuadrat plus X minus 2 sama dengan 0. Jadi kalau teman-teman cek ini, nilai X-nya itu cuma ada 2. Yaitu 1, ya. X-nya sama dengan 1, berarti 1 kuadrat tambah 1, berarti 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Dan satu lagi, minus 2. Minus 2 dikuadratkan, berarti 4. 4 kurangi 2, 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Jadi 3 himpunan ini sama semua. Ya. Oke.
Semangat ya, teman-teman. Saya masih ada waktu 30 menit lagi. Ya, jelaskan himpunan ini. Teman-teman lihat, X adalah bilangan real. Kemudian X di antara 3 sama 2. Ada nggak himpunan itu? X-nya lebih besar dari 3 dan juga X-nya lebih kecil dari 2. Waduh, susah ya. Ini adalah himpunan tanpa anggota atau disebutnya himpunan kosong. Oke? Atau contohnya seperti ini. X adalah anggota bilangan real. X kuadrat sama dengan min 1. Sejak kapan X kuadrat bisa jadi bilangan negatif? Bisa gitu. Sebuah bilangan dikuadratin jadi negatif. Dan bilangan itu bilangan real. Bisa sih. Tapi bilangannya bukan bilangan real lagi, bilangan kompleks yang nggak kita bahas. Ya, di sini ini himpunan kosong juga. Oke, teman-teman. Semangat ya. Yuk, kita lihat himpunan bagian. Subset namanya. Sub itu dalam. Seperti teman-teman kan subbab. Ada bab, subbab berarti di dalam bab. Jadi kalau bab 1 berarti subbabnya 1.1, 1.2 ya. Jadi ini juga sama, subset di dalam himpunan ini. Subset himpunan di dalam himpunan. Atau disebutnya himpunan bagian. Ada himpunan di dalam himpunan atau himpunan bagian. Himpunan bagian, contoh yang paling ringannya, bukan yang paling ringan ya, memang demikianlah adanya. Itu cuma 2 kemungkinan, yaitu ini himpunan bagian, A adalah himpunan bagian dari B kalau kayak begini, atau A sama dengan B. Ya, A sama dengan B juga dikatakan A adalah himpunan bagian dari B ya. Oke. Atau dengan notasi logikanya, A adalah himpunan dari B, himpunan bagian dari B, jika dan hanya jika, ya, masih ingat ya, di matematika informatika, peribars itu jika dan hanya jika. Arti ini apa? Untuk setiap X anggota himpunan A, maka X tersebut juga akan menjadi anggota himpunan B. Ya, jika X himpunan A, anggota himpunan A, maka X juga adalah anggota himpunan B. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, ini yang contoh yang bukan himpunan bagian. Ini namanya disjoin ya. Aku ke sana, gua ke sini. Disjoin. Nggak pernah ada irisan. Ini ada irisannya. Ini 2 orang mungkin bisa bertemu ketika dia misalnya sama-sama suka futsal misalnya. Jadi ada irisannya. Kalau ini kan satu misalnya demennya main ke game. Satu lagi demennya olahraga ya, dia nggak akan ketemu ya. Disjoin. Ini masih ada irisan. Nah, kalau ini himpunan bagian yang tadi. Bukan himpunan bagian ya. Kenapa? Justru kebalikan justru. Bukan A himpunan bagian dari B, ini malahan si B yang harusnya jadi himpunan bagian dari A. Ya, ini salah fokus ini, salah fokus. Gagal konsep ini, salah paham ini. Ya, yuk. Kita lanjutkan. Oke, semangat teman-teman. Masih 20 menit. Yuk kita lihat contoh soal himpunan bagian. Ini himpunan bagian ya. Ini juga, ini bukan. Kenapa bukan? Karena enggak semua anggota himpunan A ada di B, ada di himpunan B. Nggak semua anggota himpunan A ada di himpunan B. Contohnya si satu ini. Ya. Oke. Kemudian yang ini juga. Itu tidak. Kenapa tidak? Karena di sini X-nya kalau teman-teman lihat ya. X-nya itu ada 2 ya. Ada minus.
2 dan 2. Ya. Sedangkan di sini harus semuanya itu bilangan positif. Padahal di sini ada minus 2. Jadi dia bukan himpunan bagian. Ya. Kalau ada yang bingung langsung buka suara teman-teman ya. Kita waktunya terbatas. Tapi tetap semangat. Oke, himpunan biasanya kita gambar dengan yang namanya diagram Venn. Ini bapaknya yang penciptanya. 1834 umurnya, iya kelahirannya. Udah meninggal tahun sekian tapi masih kita gunakan konsepnya. Ya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ada himpunan, ada kotak. Ya. Ada kotak. Kotak ini menggambarkan alam semesta, universe. Alam semesta dari si himpunan. Kayak di dunia lain gitu ya, ada alamnya. Kemudian di alam ini cuma dibatasin satu kotak. Di dalamnya ada himpunan A, ada himpunan B. Ya, teman-teman. Ini yang disebut irisannya. Ya. Dari A dan B. Oke. Operasi-operasi himpunan. Ada irisan. Ada gabungan. Contoh. A seperti ini. B seperti ini. C seperti ini. Teman-teman, saya kecepatan nggak nih? Teman-teman, kecepatan? Udah. Atau... Halo? Enggak, Pak. Enggak. Oke ya, masih oke ya? Oke. Ya, thank you untuk responnya. A iri union, gabungan. B berarti ini digabung. Ya. Kalau irisan berarti diiriskan. A irisan C berarti yang sama aja cari. 23 nih. Berarti 23. Ya. Oke. Kemudian misalnya ini universe kita, alam semesta kita itu, alam semesta dalam hal ini semesta ya. Semesta ada himpunannya itu adalah himpunan siswa di Universitas Kristen Maranatha. M itu yang laki-laki, male, F itu female. Maka disjoinnya ini, maka U ini merupakan dua himpunan yang disjoin. Nggak ada irisannya teman-teman. Ya nggak ada ya, laki-laki sama perempuan yang jadi ada nggak mahasiswa yang punya dua jenis kelamin gitu kan, nggak ada. Jadi himpunan irisannya itu himpunan kosong. Ya, oke. Oke, ada yang namanya komplement. Komplement itu adalah yang di luar dari suatu himpunan. Misalnya A komplement, dia pangkatnya pakai C ya. Jadi bukan anggota A. X, himpunan X. X-nya itu anggota semesta dan X itu bukan anggota dari A. Selisih pengurangan B kurangi A. Ya, kira-kira seperti ini. X anggota A, anggota B, dan X bukan anggota A ya. Jadi seperti ini gambar yang diarsir. Ya, B irisan A komplement. Oke. Komplement saya rasa nggak ada masalah. Kalau ada masalah langsung buka suara, kita diskusi ya. Nggak apa-apa kok. Oke. Ini yang himpunan yang disjoin tadi. Irisannya sama dengan himpunan kosong. Ini yang beda setangkup atau symmetric differences. Dia lambangnya seperti ini. A beda setangkup dengan B. Artinya apa? Artinya X itu anggota A, tapi dia bukan anggota B. Digabungkan, ya.
Gabungkan. Digabungkan di sini, ini bukan gabungkan yang di atau ya. Ini atau ya teman-teman ya. Kalau ini dan ya. Ini atau, jadi digabung atau. X bukan anggota A dan dia anggota B yang ini. Ya, jadi ini. Dua ini. Oke. Ya, kardinalitas, kardinal. Ini berapa banyak anggota dari suatu himpunan. Gitu aja. Jadi, kita pakai notasinya N. N ini number, berapa banyak anggota dari himpunan A, misalnya sebanyak N besar. Atau, biasa juga kita bisa tuliskan dalam bentuk harga mutlak seperti ini. Ya. Jadi anggota A, himpunan A ini ada sebanyak N. Oke, seperti ini teman-teman. Contoh. Himpunan 1, 2, 3, 5, maka kardinalitasnya adalah 4. NA sama dengan 4. Oke. Himpunannya seperti ini, maka kardinalitasnya adalah 4 juga. Kenapa? Karena ini kan double ya, dianggapnya 1 nih yang double-double ya. Yang duplikat dianggapnya 1. Himpunan kosong, berapa kardinalitasnya? 0. Nggak ada anggota. Himpunan yang isinya himpunan kosong. Berapa anggotanya? 1. Apa 1 itu? Himpunan kosong. Dan seterusnya, teman-teman. Ya, kalau ada kesulitan nanti kita obrolkan. Ada juga yang disebut dengan power set, power, kuasa. Power set ini atau himpunan kuasa dari suatu himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari semua himpunan bagian dari A. Ya. Jadi semua himpunan bagian dari A itu menjadi himpunan kuasa. Power set. Power itu kuasa. Set itu himpunan. Himpunan kuasa. Kardinalitas dari himpunan kuasa adalah 2 pangkat N. Kalau teman-teman lihat nanti hitung, teman-teman bisa cek. Memang betul 2 pangkat N. Ya. Contoh. Ada satu himpunan A. PQR. Maka himpunan kuasanya adalah semua himpunan bagian dari si A. Yang ini. Dan jumlahnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Terakhir. Hukum-hukum aljabar himpunan. Ini dia hukum-hukumnya. Ya, tenang teman-teman. Jangan khawatir. Teman-teman mau belum biasa ya. Kalau udah biasa akan biasa juga. Ya. Ini hukum identitas. Hukum identitas suatu himpunan digabung dengan himpunan kosong ya jadi A. Jadi himpunan sendiri. Masuk akal kan? Ya. Logis kan ya? Himpunan A irisan dengan universe, dengan semesta. Ya, jadi himpunan A. Ya, teman-teman bisa lihat, ya, bisa baca nih, identitas. Identitas itu sama. A, jadinya A lagi. Identity, sama. A, jadi A lagi. Ini ada hukum null. Null itu himpunan kosong. Jadi ada misalnya A, jadi himpunan kosong. Gimana hukum null ini? A jadi himpunan kosong. Ya ketika si A itu kita iriskan, kita intersect dengan himpunan kosong, ya jadinya himpunan kosong. Ya, hukum null. Ada hukum dominasi. Dominasi ini
menguasai semua. Jadinya semesta. A jadi semesta. Gimana ceritanya A bisa jadi semesta? Ya, ketika si A itu kita gabungkan dengan semesta. Dia akan jadi semesta. Ya, jadi gampang ya ingatnya ya teman-teman ya. Nol, hukum nol apa misalnya? A jadi kemudian kosong. Hukum dominasi apa? A jadi semesta karena mendominasi. Dominasi itu semuanya. Semesta ya. Hukum komplement. Saya cuma punya waktu sekitar 10 menit lagi. Hukum komplement. A digabungkan dengan A komplement. Jadinya semesta. A diiriskan dengan A komplement. A diiriskan dengan yang bukan A. Ya jadi himpunan kosong atau udah nggak ada yang sama. Hukum idempoten. Hukum idempoten. Yaitu apa? A gabung dengan A ya jadi A. Ini sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat. Ini 1 bagi 1 sama dengan 1. Ya, kira-kira seperti A gabung sama A ya gabung jadinya A ya dan seterusnya teman-teman. Dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihat, ini ada yang paling beken hukum De Morgan. Ini kombinatif mah kayaknya tahu ya, teman-teman bolak-balik ya. A union B sama dengan B union A. A irisan B sama dengan B irisan A ya, komutatif, asosiatif juga teman-teman tahu ya. Oke. Oke, ini mungkin yang agak unik nih. Ini agak beda nih. Hukum penyerapan. Diserap. Apa yang diserap? A gabung A irisan B ini akan menjadi A irisan B digabung sama A ya jadinya akan jadi A. Ya. Ini nih. Teman-teman bisa nanti coba pakai contoh angka ya, teman-teman. Komutatif, asosiatif, distributif. Distributif sih sama seperti ini A union B irisan C. Jadi A union B. Oke. Kayak perkalian aja. Ini perkalian, ini tambah gitu ya. A union B atau A kali B. A union B irisan dengan A union C. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga hukum De Morgan. A union B komplement berarti A komplement irisan dengan B komplement. Ini juga sama kebalikannya. Jadi yang tadinya union jadi irisan, yang tadinya irisan jadi union. Ya. Kemudian hukum 01. 0 itu himpunan kosong, 1 itu semesta. Ini dikomplement jadinya universe semesta. Himpunan kosong dikomplement ya jadinya yang bukan himpunan kosong apa ya jadinya semesta. Ini semesta dikomplement yang bukan anggota semesta, yang bukan anggota semesta apa nggak ada. Alias jadinya himpunan kosong ya. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan hukum-hukum ini untuk membuktikan, menunjukkan. Ini bagus banget buat melatih otak ya. Sebagai teman-teman, sebagai anak IT, pikirannya mesti terstruktur ya. Jangan berantakan ke sana ke sini. Ini dulu, kerjain, ini dulu. Waduh, berantakan. Jadi bingung sendiri. Nah, ini melatih ini nih. Mengerjakan latihan ini untuk melatih itu. Terstruktur. Ya. Dicontoh dari sini, mau jadi ini. Gimana caranya? Ya. Teman-teman dari sini, ini ada komplement, kemudian ini ada A union something. Maka teman-teman bisa melihat hukum De Morgan yang ini. A union something, komplement jadinya kayak begini. Ya, jadi A komplement, ya, A komplement, ini kebalik nih teman-teman, nggak apa-apa ya. Jadi ya harusnya di sini. A komplement, irisan B, irisan C, komplement. Ini kebalik ya teman-teman. Oke.
Udah gitu? B irisan C komplement, jadinya pakai lagi hukum De Morgan. Jadinya apa? B komplement union C komplement. Ini dia. A komplement irisan B komplement union C komplement. Udah gitu apa? Udah gitu teman-teman bisa menggunakan komutatif. Dibalik ini diiriskan dengan ini. Dibalik. Ya. Udah gitu apa? Udah hampir sama ya sama ini. Tinggal ini sama ini dibalikin lagi. Ya. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi terbukti dari sini bisa ke sini. Nah ini bagus buat melatih cara berpikir teman-teman yang berantakan, misalnya jadi terstruktur. Gini dulu, gini, gini, gini sampai tujuan dari A sampai tujuan, dari Bandung sampai tujuan misalnya ke Jakarta ya. Terstruktur, ini dia bagus, bagus buat melatih otak. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Masih ada sekitar 5 menitan. Ada yang mau ditanyakan? Classroom kita itu sudah ada 1 PR. Yuk kita lihat sama-sama PR-nya.